namanya F itu sebenarnya pengaruh yang tadi itu pengaruh dari Eropa atau pengaruh dari Arab. Arab lah, Fadlan. Iya. Ya, Fadli. Ferry itu dari ini. Ya kenapa harus F gitu? Kan nggak semua Arab juga F, nggak semua Barat juga F gitu kan? Iya. Ya jadi apakah menurut saya ini jadi memang orang Sunda sengaja menantang dirinya sendiri, men-challenge diri sendiri. Ya udah kasih nama F aja biar ini menjadi tantangan supaya bisa nggak nyebut nama F. Ini saya ya, ini pendapat saya pribadi ya. Karena ini sama seperti yang terjadi juga di Jawa. Jadi ketika orang-orang itu ada di dunia yang penuh dengan hierarki atau hierarkinya ketat atau kelas sosialnya itu susah untuk melakukan mobilitas ke atas dan ke bawah, itu biasanya orang itu banyak yang mengalami inferiority complex gitu. Jadi merasa dirinya tuh rendah kalau ketemu sama bangsa yang lain dan menganggap bahwa bangsa yang lain itu lebih tinggi daripada dia gitu. Jadi misalkan orang Sunda, ih kasep ya siga orang Korea gitu. Emang kalau orang Korea ganteng gitu kan enggak. Aduh ini matanya lentik kayak orang bule gitu. Emang orang bule matanya lentik gitu. Tapi kan mereka itu inferior dan menganggap bangsa yang lain itu menjadi superior. Makanya ketika ngasih nama mereka coba mengadopsi sebanyak mungkin yang berasal dari luar yang itu namanya nampak keren dan salah satu nama yang keren itu adalah nama yang sama sekali susah mereka eja misalkan. Makanya di Jawa sekarang, di sini juga, nama-nama anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih susah. Bukan hanya orang Sunda yang namanya jadi F. Secara keseluruhan, nama kita jadi Gaisan, yang kayak gitulah nama-nama anak. Kan nama zaman dulu kan Simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja. Nama sekarang menjadi lebih susah, menjadi lebih kompleks, ya karena masyarakat yang penuh dengan hierarki itu biasanya inferiority complex tadi itu. Dan mereka pengen menghubung-hubungkan dengan bangsa atau ras yang mereka anggap lebih superior, yang namanya lebih susah mereka eja gitu. Kang, masih tentang tataran Sunda nih Kang ya, tanah Pasundan. Kenapa banyak sekali kampung di Sunda diawali dengan Ci? Iya, ada Ciawi, Cimbeliut, Ci aja semua. Ciumbelit, Ciumbelit. Ya, kenapa sih Kang? Yang sekali lagi ini adalah folklore, tidak ditemukan bukti tertulisnya. Jadi kita hanya bisa berhipotesis. Ada dua hipotesis besar yang menganggap bahwa Ci yang pertama itu sebenarnya diambil dari kata bersih, suci, tinggi atau yang semacam itu. Ada satu atau dua orang budayawan Sunda yang berpendapat demikian, tapi secara konsensus kata Ci itu ya berarti air, karena sungai, kali, selokan, karena orang Sunda itu hidup dengan sungai, dengan air, dimanapun mereka berada mereka ketemu sama air, khususnya yang di Priangan itu, yang saya bilang tadi itu, mereka gali tanah 2 meter, 3 meter tepat di tempat mereka berdiri, mereka akan menemukan air gitu. Dan karena itu maka mereka menjadikan segala sesuatu itu berhubungan dengan air, apalagi dewa tertinggi mereka, bukan dewa tertinggi, dewa yang mereka puja di masa lampau itu selalu dihubungkan dengan kesuburan. Contoh? Dewi Sri misalkan. Dewi Sri. Oh itu Sunda? Dewi Sri, oke. Sunda itu. Makanya gini, orang-orang yang memuja kesuburan itu biasanya dewanya itu perempuan. Orang yang memuja pada pergerakan, mobilitas itu biasanya dewanya laki-laki gitu. Nah, orang Sunda itu dewanya termasuk yang perempuan. Makanya perempuannya gelis-gelis ya? Gelis, Pak. Gelis. Kalau gelis. Kang, tentang Ci itu, apakah memang secara struktur, dulu kan transportasi yang paling pertama itu kan pasti melalui air dong ya? Iya. Karena darat susah dibangun, udara masih baru banget. Apakah karena memang seluruh kampung-kampung dibangunnya di dekat kali atau dekat sungai? Kampung-kampung Sunda itu biasanya justru ada di daerah-daerah pegunungan yang dekat dengan sungai, tetapi sungai-sungai banyak yang di orang Sunda sampai sekarang itu sungainya nggak besar-besar, kan sungai mata air muncul di mana-mana, jadi sungai yang kecil-kecil, selokan-selokan kayak gitu mengalir di mana-mana, dan itu sudah disebut Ci. Jadi tidak harus itu area transportasi. Tapi Bandung dulu memang area transportasi, makanya dulu disebutnya Krapyak. Bandung tuh sebelum datang Herman Dendels itu Krapyak di daerah sana tuh. Yang artinya? Perahu bambu itu. Ya, buat transportasi itu. Jadi pertemuan antara Sungai Citarum dengan Sungai Cikapundung.
Ya, Sungai Cikapundung itu. Nah, di situ itu disebutnya Krapyak. Di sana banyak sekali. Jadi kalau teori ini benar dong kali ya? Iya. Karena memang kampung-kampung. Iya. Ya ini